بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بعد. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat yang pertama adalah Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Sekarang kita berada di Ka'bah ketika 360 berhala di dalam Ka'bah diibadati oleh orang-orang Quraisy. Termenunglah Umair bin Wahab di piringan Ka'bah tersebut, memikirkan apa yang hendak dia lakukan, karena ia paham bahwa saudara-saudaranya telah banyak ditikam oleh orang-orang kaum muslimin di perang Badar. Dari belakang tiba-tiba Safwan bin Umayyah menepuk punggungnya. Kemudian apa kata Safwan? Wahai Umair, apa yang sedang engkau pikirkan? Maka berkata Umair kepada Safwan, saya berpikir jika seandainya ada seseorang yang menjamin keluargaku dan hartaku, dan saya akan berangkat kepada Muhammad ke Madinah untuk membunuhnya. Apa kata Safwan dengan semangatnya? Wahai Umair, biar saya yang menjaminnya. Saya akan membiayai keluargamu, anak-anakmu, darahmu adalah darahku, kebinasaanmu adalah kebinasaanku. Begitu ia berjanji. Dendam yang begitu membara di hati Umair bin Wahab terhadap kekalahannya, bahkan kekalahan Quraisy di perang Badar. Izinkan aku, wahai Safwan, untuk berangkat ke Madinah dan bertemu dengan Muhammad, dan aku akan membunuhnya dengan syarat engkau jamin keluargaku dan hartaku di Makkah ini. Apa kata Safwan? Kalau begitu kita sepakati dan janganlah engkau sebutkan kepada orang siapapun. Begitulah perjanjian di Makkah waktu itu. Dua orang pemimpin Quraisy bersepakat untuk hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah Umair bin Wahab mempersiapkan kendaraannya, hendak berangkat ke kota Makkah. Diasahlah pedangnya, diberilah racun yang hanya bisa bertahan orang kena racun tersebut dalam satu jam. Sesampainya, setelah lama berjalan, sampailah Umair bin Wahab ke kota Madinah. Kemudian ia berkata, ketika ia sampai di kota Madinah, ia tambatkan ontanya, kemudian turun. Dilihat oleh Umar bin Khattab. Maka berkata Umar, aku melihat syaitan sedang maju ke hadapan kita, yaitu Umair. Jadi Umar sudah bersuusan dengan dia. Sampai Umar mengatakan, kemana hendak engkau pergi, wahai Umair? Apa kata Umair sambil memegang pedangnya yang telah ia beri racun, yang hendak ia tusukkan ke Rasulullah SAW? Aku hendak membayar tebusan tawanan dari Muhammad. Kemudian Umar mengambil bajunya dan mengangkatnya. Kemudian ia hadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Umair sekarang sudah di hadapan Rasulullah. Antara Rasulullah SAW dengannya hanya satu gerakan, dan tangannya sekarang sudah memegang pangkal pedang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Umair,
Madza ja'a bik? Wahai Umair, apa yang menyebabkan engkau datang ke kota Madinah ini? Kemudian Umar mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya aku datang di sini disebabkan kerabat, disebabkan silaturahim untuk sebagian keluargaku yang maka engkau tawan sehingga saya nanti membayarnya. Apa kata Rasulullah SAW yang mulia, bahwa hal itu adalah ucapan yang ia dapat bukan semata dari dirinya, kan, tapi yang datang adalah berita dari langit ketujuh. Wahai Umair, tidak, engkau berbohong, engkau berdusta wahai Umair. Demi zat yang diriku di tangannya, sungguh engkau duduk di piringan Makkah Ka'bah bersama Sufyan pada hari itu, pada malam itu, di bawah mizab Makkah, di bawah curahan Ka'bah tersebut. Engkau mengatakan kepada Sufyan, wahai Sufyan, sekiranya engkau bisa menjamin keluargaku, anakku, niscaya akan datang aku ke kota Madinah dan aku akan membunuh Muhammad. Bukankah itu yang engkau ucapkan di Ka'bah itu, wahai Umair? Tersirat darah Umair. Siapa pula yang mengabarkan berita itu? Padahal tidak ada manusia yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Subhanallah. Umar terperanjat. Dan ia paham, ia sudah pastikan tidak ada yang mendengar. Dan belum ada rekaman pada saat itu. Ia telah melihat sekelilingnya dan tidak ada yang bisa mendengar. Akan tapi siapa pula yang tidak bisa mendengar? Zat yang Allamul Ghuyub, zat yang paling mengetahui tentang yang gaib telah mendengarnya, wahai Umair. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami'ul Alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, yang mengenal tentang kerlingan mata dan mengetahui apa yang tersirat di dalam dada. Allah yang mengetahui, ya Umair. Panggilan iman membuat ia berkata benar, wahai Muhammad. Apa yang kau sebutkan itu benar adanya. Dan kini aku yakin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat Umair bin Wahab. Lihat, seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW hendak membunuhnya, berbalik menjadi orang yang berada di saf Rasulullah SAW, menjadi bala tentara Allah. Bersyahadat, paham bahwa agama ini akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Rasulnya telah dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia yakin ini bukan sihir, ini bukan cerita igawan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dia adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya dia bukanlah pembicaraan dari hawa nafsu, sesungguhnya adalah wahyu yang diwahyukan. Begitulah para pendengar, apa yang harus kita ambil dari kisah yang seperti ini? Yang pertama yang harus kita pahami, bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah. Lihat berapa banyak orang-orang yang awalnya menjadi musuh kebenaran, tapi Allah berkeinginan lain, kiranya dia menjadi pembela kebenaran. Wahai engkau seorang dai, jangan berputus asa dalam berdakwah. Jangan katakan kepada seseorang tersebut ia telah mempunyai hati batu, ia tidak bisa mendapatkan hidayah, ia tidak akan mungkin masuk salaf atau semacamnya. Dia lebih baik mungkin dari anda ketika ia mengerti apa yang anda mengerti. Ia mungkin akan paham, ia akan mungkin lebih baik dari sebagian jika seandainya ia paham. Akan tetapi permasalahannya adalah taufik dan hidayah dari Allah. Akan tetapi permasalahannya adalah taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan kita memohon itu kepada Allah. Ya Allah, berapa banyak kami awalnya memerangi kebenaran, jadikan kami adalah pendukung kebenaran. Ya Allah, jangan engkau letakkan kami di atas kebatilan.
letakkan ubun-ubun kami di atas kebenaran. Habib, berikan kepada kami kecintaan terhadap yang hak. Berikan kepada kami kecintaan yang hak. Ya Allah, jika seandainya suatu hari kami pernah berniat keburukan, jadikan keburukan kami tersebut kepada kebaikan. Ya Allah, jika seandainya suatu hari kami pernah berniat kebaikan, maka jadikan niat kebaikan tersebut pahala di luar pahala yang kami telah berbuat kebaikan tersebut. Umayyah bin Wahab adalah adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Ia paham tentang masalah kenabian. Dan yang kedua faedahnya, jika seandainya telah terang kebenaran bagi seseorang, kenapa harus menyangkalnya? Jika seandainya telah nyata kebenaran, kenapa harus menjadi pendukung kebatilan? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, Islam itu telah jelas, kebenaran itu telah terang. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang, lailuha kanahariha, malamnya saja bagaikan siang. Malam, jika seandainya semua malam di atas dunia ini adalah gelap, maka malam Islam adalah siang. Bagaimana pula dengan siangnya Islam? La yazigu anha illa halik, tidak akan melenceng darinya kecuali orang yang ingin melenceng. Memintalah hidayah kepada pemilik hidayah.